Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 30, demikian firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, hukuman pasti akan dijatuhkan pada orang-orang yang hidupnya menentang Allah. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian tadi ayat 30b. Itulah inti nubuat dari abdi Allah untuk Eli dan keluarganya. Dalam hal apa saja Eli tidak menghormati Allah? Pertama, ketika ia membiarkan anak-anaknya tidak menghormati Allah. Eli memang menegur mereka, tetapi tidak mengambil tindakan yang konkret untuk membereskan dosa itu. Charles Williams, seorang pakar di bidang anak, mengatakan bahwa anak yang berusia 2 tahun adalah majikan Anda. Pada usia 10 tahun adalah budak Anda. Pada usia 15 tahun adalah kembaran Anda. Dan setelah itu akan menjadi kawan Anda atau musuh Anda, tergantung bagaimana Anda membesarkannya. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa bila orang tua salah dalam mendidik anak, maka anak bisa saja mendatangkan kesusahan, bahkan malapetaka bagi seluruh keluarga. Kasus salah didik juga terlihat dalam keluarga Imam Eli. Ketidaktegasannya dalam mendisiplin anak-anaknya berujung pada penghukuman Tuhan bagi seluruh keluarga dan keturunannya. Imam Eli sendiri mendapat hukuman berat karena ia tidak mendidik anak-anaknya dengan tegas. Eli membiarkan anak-anaknya memandang rendah korban sembelihan umat kepada Tuhan. Apalagi Eli mengetahui dosa-dosa mereka itu, tetapi mereka tidak dimarahinya. Sikap lemah seperti itu membuat Hofni dan Pinehas tidak lagi bisa dikendalikan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tidak mengindahkan Tuhan. Yang kedua, ia sendiri ikut menikmati korupsi dan manipulasi yang anak-anaknya lakukan. Dengan kata lain, tepat pernyataan Allah tentang Eli bahwa ia menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Sebenarnya Imam Eli tidak dapat lagi disebut melayani Tuhan. Ia disebut tamak. Dalam dosa keserakahan itu, wajarlah jika ia lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Dosa inilah yang menyebabkan Tuhan membatalkan janjinya, sehingga keluarga Eli tidak lagi dapat melayani Tuhan. Tuhan mengutuk keluarga itu turun-temurun sehingga tidak berumur panjang. Jika ada yang hidup sekalipun, maka ia akan mengemis untuk menjabat sebagai imam demi perutnya yang lapar. Sungguh tragis. Sobat Kairos, benarlah apa yang dinyatakan oleh penulis dalam kitab Amsal. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amsal 29 ayat 17. Ingatlah
bahwa Tuhan memberi otoritas kepada orang tua untuk mendidik anak dengan penuh kasih dan dengan tujuan agar hidupnya memuliakan Tuhan. Maka gagal mendisiplin anak berarti lalai dalam mengasihi mereka. Dahsyatnya hukuman Allah sungguh mengerikan. Kasih karunia Allah pada keluarga Eli ditarik kembali. Inilah akibat penyalahgunaan urapan Allah. Allah telah memilih keturunan Lewi dan secara lebih spesifik keturunan Harun untuk menjadi imam-imam di rumah Tuhan. Jabatan mulia ini diberikan sebagai anugerah dan kehormatan. Lalu mengapa hukuman begitu keras? Karena kejatuhan pemimpin akan membawa dampak besar bagi pelayanan keimaman bangsa Israel. Makna rohani ritual diselewengkan, korban tidak lagi dilihat sebagai sarana kudus untuk menyembah Allah. Seluruh bangsa bisa terjerat kemunafikan karena kemunafikan para pemimpinnya. Tanpa hukuman keras dijatuhkan kepada para pemimpin tersebut, kemuliaan Allah dan kekudusannya akan dipandang remeh oleh umat. Namun hukuman dahsyat diimbangi dengan belas kasih kepada umat, karena Tuhan akan membangkitkan seorang imam yang takut akan Tuhan. Sobat Kairos, sebab itu jangan bermain-main dengan pelayanan dan urapan Tuhan. Jadilah hambanya yang dapat dipercayai, yang menghormati Tuhan dengan segala kesalehan dan kekudusan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus kita memberkati kita semuanya. Amin.